Bagaimana dengan hukum alam juga? Kita nggak percaya law of attraction ada, kita nggak percaya hukum-hukum alam ini ada, tapi kenyataannya semua tetap terjadi. Nah, apa yang ingin saya bahas di sini adalah tentang keyakinan. Keyakinan sama dengan realita. Keyakinan sama dengan kenyataan. Bagaimana hal itu bisa saya katakan dan terwujud? Begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fernando Prilian Adam. Khusus di video ini kita sekarang akan bahas lanjut lebih dalam mengenai hukum alam yang telah kita bahas seperti law of attraction, law of assumption, hukum menarik. Apa yang kita pikirkan menjadi kenyataan, asumsi afirmasi yang kita butuhkan untuk menyelaraskan apapun yang telah kita programkan sesuai dengan frekuensi maupun vibrasi dari alam semesta. Alam semesta itu adalah bagian dari sistem yang Tuhan ciptakan demi diri kita. Karena Tuhan itu mengatur bukan hanya tentang diri kita, tapi juga tentang orang lain. Bayangkan ya, jadi setiap dimensi atau layer-layer, batas-batas itu bagaimana cara Tuhan menciptakan sebuah kombinasi ya yang sesuai tidak hanya untuk diri sendiri kita ini, tapi juga bersamaan dengan orang lain. Jadi doa-doa ya atau afirmasi yang sama-sama ini dikabulkan, namun kita tidak akan bahas di situ. Di sini saya akan bahas secara logika dan perspektif dari sisi yang terbalik. Kenapa saya bilang terbalik? Karena pintu masuknya telah kita selesaikan pembahasan tersebut, seperti belajar hipnosis, pikiran bawah sadar, dan lain sebagainya. Karena seperti ini contohnya, hukum gravitasi akan tetap ada walaupun kita tidak percaya, walaupun kita tidak belajar. Bagaimana dengan hukum alam juga? Kita nggak percaya law of attraction ada, kita nggak percaya hukum-hukum alam ini ada, tapi kenyataannya semua tetap terjadi. Nah, apa yang ingin saya bahas di sini adalah tentang keyakinan. Keyakinan sama dengan realita. Keyakinan sama dengan kenyataan. Bagaimana hal itu bisa saya katakan dan terwujud? Begini, kita harus praktekkan apa yang disebut dengan manifestasi energi. Manifestasi perwujudan energi dari dalam diri kita. Energinya itu adalah energi yang harus pure atau murni berdasarkan frekuensi yang telah kita latih sampai di tingkat yang kita butuhkan. Contoh seperti yang telah saya bahas di video sebelumnya, bagaimana cara mencapai tingkatan energi positif, apalagi sampai di tingkatan energi yang ikhlas. Nah, dari situ kita bisa bahas banyak hal, nanti menarik yang selaras dengan apapun yang telah kita programkan di level energi keikhlasan tersebut. Sesuai dengan batin ya sebutannya, keyakinan batin atau perasaan yang sangat kuat sehingga muncullah kata-kata yang terucap dengan lisan menjadi afirmasi, dan afirmasi tersebut bisa berubah menjadi kenyataan tanpa harus menggunakan embel-embel atau ritual-ritual lainnya. Nah, khusus kalau ibadah itu adalah frekuensi tertentu ya yang lebih tinggi energinya dengan Tuhan. Tapi saya bahas di sini untuk tidak menggunakan ritual-ritual tertentu. Kenapa? Contoh, ada banyak keyakinan yang membuktikan bahwa ketika memakai celana dalam yang dia yakini membawa keberuntungan, warnanya merah, tidak dicuci, tapi akan membawa keberuntungan bagi dia. Tapi pada saat ketika dicuci, dia tidak memakai, hari itu dia mendapatkan kesialan. Apakah itu salah celana dalamnya? Tidak, salah keyakinannya yang telah menjadi program. Akhirnya dia menarik ketidakberuntungannya sendiri. Termasuk kata-kata apa yang dilakukan, ya mohon maaf ada yang sampai menggosok-gosok di bawah, ya seperti mohon maaf ya kayak selangkangan dan lain sebagainya sambil berafirmasi. Bukan itu poinnya. Bukan tentang apa yang harus digosok di bawah atau diusap-usap, bukan itu. Tapi poinnya adalah keyakinan yang mendatangkan apapun yang telah kita programkan untuk menjadi kenyataan. Nah, ini saya harus tekankan karena ini penting. Jangan sampai banyak orang yang mengira dengan ritual-ritual tertentu, apalagi di luar dalam bahasan agama ya. Kalau agama itu udah jelas, itu ada tata cara susunan yang memang diprogramkan oleh Tuhan untuk kita.
Namun kalau kita sampai membuat program sendiri, apakah itu berhasil? Memang bisa jadi kenyataan. Karena Allah itu berdasarkan prasangka hambanya. Tapi tata caranya bisa jadi salah menggunakan ritual-ritual yang dia berada di level energi yang tidak membuat kita sebenarnya merasa nyaman. Tapi karena lama-kelamaan dia menjadi kebiasaan, akhirnya dia menjadi kenyataan tanpa kita sadari bahwa ritual tersebut adalah salah. Begitu. Jadi poinnya bukan ritualnya, tapi poinnya adalah keyakinannya. Ya, berdasarkan perasaan batin yang kuat, dari batin yang kuat menimbulkan apa yang kita yakini pelan-pelan, yang kita lakukan, yang kita katakan, menarik frekuensi, ya, getarannya itu akhirnya menuju masa depan yang kita impikan. Walaupun pada dasarnya semua orang memiliki level yang berbeda-beda. Yang pasti itu adalah satu, keyakinan berdasarkan perasaan mengubah persepsi dan realita kita, akhirnya realita yang sesungguhnya itu muncul. Nah, itu udah hukum alam, jadi nggak mungkin bisa ditepis, nggak mungkin bisa kita elakkan, mutlak itu. Mau percaya atau tidak percaya, itu pasti terjadi. Karena begitulah cara kerjanya hukum alam, atau yang biasa kita sebut law of attraction. Begitu. Nah, makanya ada satu kutipan dari Quran itu, dan ini penting, ini akan sangat nyambung dengan apa yang kita bahas sekarang. Fas'alu ka ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kenapa? Kalau kamu tidak mengetahui, maka bertanyalah pada orang yang ahli. Jadi jangan sampai kita belajar pada orang-orang yang belum tentu dia itu ahli, tapi kita ikuti ritualnya. Apakah ritualnya tersebut bisa berhasil? Bukan karena ritualnya, tapi karena keyakinan yang mengikuti dari orang-orang yang percaya pada ritual tersebut. Walaupun ritual tersebut salah, bisa jadi. Apapun bentuknya ritual tersebut. Ada yang dia mungkin harus menepis-nepis, menepuk-nepuk kepala dia, ya, untuk berhasil, ya. Kecuali memang ajaran agama lain ya tertentu. Tapi kalau yang tidak berlandaskan kepada agama, maka itu harus dikaji ulang. Karena poinnya yang saya ingin katakan adalah bahkan dari level keyakinan saja itu bisa menimbulkan kenyataan. Itu poinnya ya. Sampai di sini semoga bermanfaat.